Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab aja. Hari ini kita sudah berada di tempat yang spesial. Mungkin teman-teman di rumah sudah tidak asing lagi, yaitu Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di sekitar Pandaan, Pasuruan. Seperti biasanya kita akan bertanya kepada masyarakat di sekitar sini. Sosial eksperimen menanyakan tentang apakah hukum orang yang menunda-menunda sholat padahal dia tidak ada halangan sama sekali. Jadi hukumnya saja ya. Dan jawaban mereka kita bukan jadikan pedoman, tapi nanti di akhir segmen ada narasumber kita yang menjawab secara pas. Jadi tetap bersama kita di Hal Tarif, tahu nggak tahu jawab aja. Muhammad Yusuf. Dari mana, Mas? Dari Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Pak Kusnan. Pak Kusnan. Jadi kami mau nanya pendapat antum. Menurut jenengan, kalau misalkan ada orang nunda-nunda sholat itu tanpa ada halangan apa-apa, itu gimana menurut antum hukumnya? Mungkin ya kurang beriman. Kurang imannya. Kurang beriman. Oh iya. Itu saja. Gitu saja. Ya udah. Terima kasih kalau gitu jawabannya, Mas. Kalau menurut saya, selama itu masih di luar jam sholat kan tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang itu tidak ada halangan, maka ya sebaiknya sholat itu dikerjakan sesuai secepatnya, atau ya selama itu tidak berhalangan ya mumpung, karena kan kalau misalnya kita tidak tahu apakah nanti setelah selanjutnya itu ada hal-hal sesuatu yang terjadi kan kita tidak tahu. Jadi artinya kalau misalnya kita mumpung waktunya sholat ya kita kerjakan sewaktu itu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang tidak boleh ya tidak bisa seperti itu. Oh gitu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Oke teman-teman, telah kita dengarkan jawaban dari masyarakat di sini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jawaban mereka bukanlah patokan betul atau salahnya. Jawaban pasnya akan dijawab oleh narasumber kita setelah yang satu ini. Hukum menunda sholat hingga di akhir waktu tanpa alasan itu boleh-boleh saja. Karena sholat fardu termasuk ibadah al-mu'aqqatah, ibadah yang memiliki waktu. Jadi selama kita melakukannya di waktu tersebut, waktu yang sudah ditentukan, ya mau di awal, di tengah ataupun di akhir boleh-boleh saja, nggak dosa. Akan tetapi mungkin perlu kita ketahui bahwasannya sholat di awal waktu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, jauh lebih besar daripada yang di tengah ataupun yang di akhir. Sebagaimana hadis mengatakan, ayyu amalin ahabbu ilallah as-sholah ala waktiha. Amal ibadah apa yang paling Allah senengin? Sholat pada waktunya atau sholat tepat pada waktunya, di awal waktu. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nashihud Diniyah beliau mengatakan min azmil ghaflah wa qillatil ma'rifah billah idza dakhala alaihi waktu shalah wa huwa fi syughlin min asyghhalid dunya. Jadi termasuk ghaflah yang besar, bukan ghaflah biasa, termasuk lalai yang sangat besar dan jauhnya makrifah kita terhadap Allah itu adalah ketika waktu sholat masuk tapi kita masih sibuk mengerjakan pekerjaan dunia. Itu termasuk ghaflah. Berarti ya intinya tidak baik sholat di akhir waktu. Beliau juga mencantumkan dalam kitab Nashihud Diniyah di fasal as-sholah muhafadatis sholah, ada hadis yang beliau cantumkan, awwaluhu ridwanullah wa akhiruhu afullah. Awalnya sholat awal waktu itu mendapatkan ridho Allah, sedangkan sholat di akhir waktu itu mendapatkan afullah, mendapatkan maaf Allah. Nah, ini mengomentari hadis ini Imam Syafi'i, innama ridwan yakunu lil muhsinin. Ridho itu Allah berikan kepada orang-orang yang membuat muhsin atau ya beribadah dengan sebaik mungkin. Sedangkan afun yushbihu an yakuna lil muqassirin. Sedangkan maaf itu seakan-akan diberikan kepada orang yang berbuat salah, atau muqassirin itu orang-orang yang lalai. Jadi bisa dikatakan sholat di akhir waktu itu adalah kesalahan yang dimakfu, sholat di awal waktu adalah ibadah yang sangat Allah cintain, yang sangat Allah gemarin. Nah, mungkin
sekilas infonya dari saya. Ini adalah kesimpulan dari kitab Nasihatun Diniyah yang sudah saya baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.